Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kabar pemecatan Sintayong itu langsung mengundang reaksi media Korea Selatan yang notabene negara asal sang pelatih. Dalam artikelnya, media Kororosal Sport ya, membuat judul dengan menyebut kebiasaan Federasi Sepak Bola Indonesia. Ya. Jadi teori ini ya, akan memuat ya, tentang Piala Dunia. Artinya Indonesia sangat berat sekali bahwa di tengah-tengah perjalanan ini memecat Sintayong sebagai pelatih. Nah, itulah yang muncul atau yang diberitakan oleh media Korea Selatan tersebut. Nah, kebiasaan buruk ini juga diungkap oleh media tersebut bahwa Persatuan Sepak Bola Indonesia untuk menggoyang Sintayong kembali muncul ya. Kenapa bisa begitu? Nah, tulis media tersebut ya. Di dalam penyampaiannya telah mencurigai dan menyebut bahwa pembahasan terkait masa depan Sintayong sudah direncanakan jauh-jauh hari ya. Menariknya juga dia menilai ada sejumlah faktor yang membuat posisi Sintayong terancam selain hasil buruk di Piala AFF tahun 2024 kemarin. Menurut mereka latar belakang yang disampaikan itu dari pejabat pemerintah pun ada. Uniknya atau sebabnya lagi-lagi masalah politik yang tidak bisa dipisahkan dari timnas Indonesia lantaran orang PSSI yang masih mengemban dua jabatan. Bahkan tak sedikit dari netizen yang menyebut keputusan Pak Erick Thohir ini akan menjadi bumerang. Hal itu berkaitan dengan elektabilitasnya, seperti halnya sosok yang membatalkan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia U20 beberapa tahun yang lalu. Kerugian timnas Indonesia tanpa Sintayong yang pertama, progres bisa terhambat. Kerugian yang berkaitan dengan progres timnas Indonesia yang sejauh ini sudah mulai berkembang di bawah asuhan Sintayong terancam bisa terhambat jika pelatih baru nanti sangat berbeda filosofinya ya. Karena apa? Karena harus memulai dari nol sehingga potensi memutus progres yang telah dibangun itu sangat sulit ya. Karena pergantian pelatih di tengah jalan pun belum tentu membuat juru taktik yang baru akan meneruskan progres yang telah dibangun oleh Sintayong selama ini. Potensi yang kedua ya, akan senasib dengan Arab Saudi dan Vietnam. Contohnya pergantian pelatih Vietnam ya, saat itu ke tangan Philip juga membuat Garuda terpuruk, bahkan pelatihnya pun dipecat tak lama setelah Vietnam kalah dari timnas Indonesia. Nah, pelatih Arab Saudi Harpe dia juga masih kesulitan meraih kemenangan setelah menggantikan Roberto Mancini. Bahkan nasibnya sempat terancam dipecat oleh Arab Saudi setelah kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Ketiga, para pemain terancam berkurang harmonisasi ya. Para penggawa Garuda terancam ya, atau berkurang jiwa solidnya di klub. Jika kedatangan pelatih baru atau pelatih anyar pengganti Sintayong, tentunya para pemain harus kembali memahami karakter dan filosofi pelatih baru ya, sehingga bisa membuat Marcelino CS kurang lepas. Apalagi skuad Garuda banyak pemain ospot
yang bisa membuat pelatih baru kesulitan untuk mengenal mereka dan harus beradaptasi dengan waktu. Waktunya cukup lama, dan tidak sebentar itu sudah beradaptasi, itu sangat sulit, Hal itu juga akan mengancam timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Nah, dari pemecatan ini semua bereaksi, atau minimal ada kata-kata yang disampaikan. Salah contoh dari Kapten Timnas Indonesia JJ langsung menulis kalimat perpisahan untuk Sintayong yang tak akan lagi menahkodai perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Jadi melalui historinya Instagram, di Instagram pribadi Kapten Skuad Garuda JJ dengan bijaksana menyebut bahwa Sintayong telah memberikan yang terbaik untuk tim Merah Putih. Terlebih Sintayong yang membawa para pemain keturunan akhirnya memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, tak bisa disembunyikan rasa sedih hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang bertekad membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia seperti mimpi Sintayong. Terima kasih atas semua kenangan yang telah dibuat bersama timnas Indonesia. Kami menulis sejarah bersama dan menghargai setiap momen yang kita miliki, meskipun ini adalah dunia yang sulit. Saya percaya bahwa federasi kami akan selalu membuat keputusan yang terbaik untuk Indonesia. Itulah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh JJ, Kapten Timnas Indonesia, dengan bahasa dari lubuk hati yang mendalam. Rasanya mendengar kata-kata JJ, hati saya juga ikut terenyuh merasakan apa yang disampaikan oleh JJ. Karena saat ini banyak fan-fan Garuda yang ikut bersedih. Tapi itulah kenyataan yang ada, yang harus kita terima. Dalam kondisi euforia, Indonesia di nomor ketiga, selangkah lagi masuk ke Piala Dunia. Tapi kenyataannya Sintayong berakhir. Mari kita bersatu, jangan kita saling tuduh menuduh. Oke, terima kasih. Merdeka.